Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 282, Gunung Empat Lautan. Keempat penjuru tiba-tiba terdiam. 3 orang yang bertarung di kejauhan, Jie Dong, Liu Chong, dan Fan Encheng, tercengang saat perhatian mereka beralih ke sisi Huang Xiaolong, di mana Qin yang tergeletak di tanah, hampir tidak bisa bergerak. Bagaimanapun juga, Li Fei lebih baik dari mereka, mampu mengendalikan kota iblis hitam dari balik bayang-bayang tanpa kekuatan nyata adalah prestasi yang mustahil. Setelah pulih dari keterkejutan singkat mereka, Jie Dong dan Liu Chong meninggalkan Fan Encheng dan bergegas ke sisi guru mereka. Tuan. Jie Dong dan Liu Chong memanggil dengan cemas saat mereka berdua dengan hati-hati membantu Qin yang berdiri. Pada saat ini, Fan Encheng akhirnya tersadar, panik dengan keadaannya, ia melompat ke langit dalam upaya untuk melarikan diri. Yang tidak ia ketahui adalah bahwa Huang Xiaolong mengawasi setiap gerakannya. Sejak Fan Encheng berdiri, Huang Xiaolong melangkah ke samping, dan ia sudah menghalangi di depan Fan Encheng. Melihat Huang Xiaolong di depannya, ketakutan memenuhi mata Fan Encheng, tetapi dia berhasil memaksa dirinya untuk tenang, sambil menyunggingkan senyum jelek di wajahnya. Bolehkah aku tahu nama besar adik kecil ini? Terima kasih banyak atas bantuan adik kecil sebelumnya, yang ini bukanlah lawan Qin Yang. Terima kasih banyak atas bantuan adik kecil. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dalam hati. Kulit Fan Encheng ini cukup tebal, mengetahui tujuannya sama dengan kelompok Qin Yang, namun masih bisa berpura-pura jadi wajar saja dia tidak tahu. Serahkan bagian peta itu. Huang Xiaolong tidak tertarik untuk mengoceh omong kosong dengan Fan Encheng. Ekspresinya tetap acuh tak acuh saat dia mengulurkan tangannya, memotong pengejaran itu. Wajah Fan Encheng menegang sesaat, tersenyum lebih lembut. Bagian peta. Bagian peta apa? Apakah adik kecil mungkin salah paham? Tidak ada peta di tubuhku. Huang Xiaolong tersenyum dingin, tidak memilikinya. Dia melirik Li Fei, maksudmu dia berbohong padaku. Li Fei bergegas maju, Tuan Muda, bawahan ini sama sekali tidak berani menipu Tuan Muda. Dia menoleh ke Fan Encheng, saya sarankan Anda untuk menyerahkan bagian peta itu, jangan menaruh harapan pada peluang keberuntungan yang tipis. Jika Tuan Muda saya merebut bagian peta itu dari tubuh Anda dapat membayangkan konsekuensinya. Ancaman Li Fei mengguncang tekad Fan Encheng. Saat itu, terdengar suara erangan menyakitkan dari Qin Yang. Setelah dibantu oleh Jie Dong dan Liu Chong, Qin Yang nyaris tidak bisa berdiri. Terlihat oleh mata semua orang bahwa bekas cakar hitam yang mengerikan di dada Qin Yang tampak memancarkan aura kematian, disertai dengan ribuan jeritan hantu yang membuat jiwa menggigil. Daging di sekitar bekas cakar itu mulai membusuk dan mati, memperlihatkan tulang-tulang putih di bawahnya. Mata Qin Yang juga dipenuhi dengan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya saat dia melihat Huang Xiaolong. Pada saat yang sama, wajahnya berubah kesakitan, jelas dia tidak mengalami kesulitan untuk menekan ki dingin asura yang mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya. Huang Xiaolong tidak ambil pusing dengan Qin Yang dan 2 orang lainnya, dia menatap Fan Encheng dan berkata, aku memberimu kesempatan terakhir, serahkan peta itu dan aku bisa mengampuni nyawamu, kalau tidak, aku akan membunuhmu dan kemudian mencari peta itu. Melihat kondisi Qin Yang tragis, keraguan berkelebat di hati Fan Encheng, berjuang untuk membuat keputusan akhir. Sejujurnya, peta parsial milik Master Suku Dewa Kuno ini adalah sesuatu yang dia dapatkan dengan membunuh orang lain, tetapi dia menyimpan dendam darah yang besar di dalam hatinya. Dengan peta parsial milik Master Suku Dewa Kuno ini, dia punya harapan untuk membalas dendam, tetapi sekarang. Baiklah. Beberapa saat kemudian, Fan Encheng mengalah, meskipun dengan enggan sambil menggertakkan giginya. Dia mengeluarkan sesuatu dari cincin spasialnya yang tampaknya terbuat dari sejenis kulit binatang. Ini adalah peta parsial milik Master Suku Dewa Kuno tersebut. Melihat peta di tangannya, Fan Encheng menghela napas dalam-dalam, mengerahkan sedikit kekuatan dari tangannya, peta itu melayang ke arah Huang Xiaolong. Meskipun peta itu penting, apa gunanya jika dia sudah mati, apa yang bisa dia lakukan terhadap kebencian dan pertumpahan darahnya saat itu? Huang Xiaolong menerima peta itu dan mempelajarinya sebentar, peta itu sendiri mungkin terbuat dari sejenis kulit binatang purba, terkikis oleh waktu, tepinya sudah usang dan sebagian besar petunjuk pada peta itu kabur dan hampir tidak terlihat. Tanpa sepatah kata pun, Huang Xiaolong menyimpan sebagian peta itu di dalam cincinnya. Fan Encheng tidak akan berani menipunya dengan memberinya peta palsu. Di dekatnya, Qin Yang, Jie Dong, dan Liu Chong hanya bisa menatap dengan enggan saat Huang Xiaolong menyimpan peta itu. Mereka telah mengejar Fan Encheng selama 10 hari dan 10 malam berturut-turut, namun peta itu tetap jatuh ke tangan orang lain. Meskipun mereka sangat enggan, tidak ada dari mereka yang berani mengambil peta itu dari Huang Xiaolong. Mereka bertiga berdiri di sana, waspada dan agak takut untuk bergerak. Setelah menyimpan peta itu, Huang Xiaolong mengalihkan perhatiannya kembali ke Fan Encheng, aku bisa mengampuni kamu. Wajah Fan Encheng berseri-seri.
Tapi, dengan syarat kau bersumpah setia padaku seperti dia, dengan aku sebagai tuanmu. Huang Xiaolong menunjuk Li Fei. Tentu saja, Huang Xiaolong tidak bisa membiarkan Fan Encheng pergi begitu saja. Begitu rumor menyebar, dialah yang akan menjadi Fan Encheng berikutnya. Melihat Li Fei, Fan Encheng tampak menentang, tetapi dia sudah tahu bahwa Huang Xiaolong tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Setengah jam kemudian, Huang Xiaolong mencap lautan jiwa Fan Encheng dengan tanda jiwa. Melihat semuanya tepat di depan mereka, Qin Yang, Jie Dong, dan Liu Chong masing-masing sibuk dengan pikiran mereka sendiri. Setelah mengurus Fan Encheng, Huang Xiaolong akhirnya beralih ke kelompok Qin Yang yang terdiri dari 3 orang. Dia terus memperhatikan mereka tanpa berkata apa-apa, tekanan yang tidak dapat dijelaskan menyebar, meliputi keempat penjuru langit dan bumi. Di bawah tekanan yang sangat besar ini, Qin Yang yang terluka parah menjadi semakin pucat karena ia harus menekan Ki Asura yang dingin di dalam tubuhnya pada saat yang bersamaan, sedangkan Jie Dong dan Liu Chong mengeluarkan keringat seukuran manik-manik. Tak lama kemudian Qin Yang membuka mulutnya, aku bersedia tunduk padamu, berhenti sejenak di sini, ia menambahkan, tapi aku punya syarat. Syarat. Huang Xiaolong mengulangi dengan dingin, menggelengkan kepalanya ke arah Qin Yang sebagai penolakan dan berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk menegosiasikan syarat apapun. Pernyataan ini sangat menusuk harga diri Qin Yang. Guru, Anda tidak perlu memohon kepada orang ini. Bahkan jika kakak senior dan saya mati, kami akan memastikan untuk mengirim Anda keluar dari sini dengan selamat. Liu Chong meneriakkan kata-kata yang terdengar benar. Anda dapat membalas dendam kepada kami nanti dengan membunuh bajingan dan wanita jalang itu. Wanita jalang itu mengacu pada Li Fei. Saat kata terakhirnya diucapkan, Huang Xiaolong menghilang dari tempatnya berdiri. Hal berikutnya yang didengar semua orang adalah jeritan kesakitan. Mencari asal-muasalnya, semua orang melihat bagian tengah dahi Liu Chong telah tertusuk dan sekarang memiliki lubang seukuran jari yang menyemburkan darah seperti pilar merah. Ketika tubuh Liu Chong jatuh ke tanah, sosok Huang Xiaolong perlahan muncul kembali, berdiri di tempat yang sama seperti sebelumnya. Semua orang yang hadir menatap mayat Liu Chong yang kaku dengan tatapan kosong, termasuk orang pertama yang menyerah, Li Fei. Tidak seorang pun melihat dengan jelas bagaimana Huang Xiaolong membunuh Liu Chong, bahkan Qin Yang yang ada di sebelahnya. Kekuatan untuk memanipulasi ruang. Qin Yang menatap Huang Xiaolong, sangat tercengang. Hanya seorang ahli alam Sein yang memiliki kemampuan untuk memanipulasi kekuatan ruang, tetapi Huang Xiaolong bukanlah seorang pejuang alam Sein. Mengabaikan tatapan terkejut yang diarahkan padanya, bahkan tidak melirik Liu Chong yang sudah mati, Huang Xiaolong menatap Qin Yang, sekarang, apakah kamu masih ingin menegosiasikan persyaratan? Qin Yang memucat karena tidak bisa berkata-kata. Tidak butuh waktu lama bagi Qin Yang untuk menyerah pada Huang Xiaolong tanpa syarat apapun. Mengikuti penyerahan Qin Yang, Jie Dong juga menyerah tanpa banyak perlawanan. Huang Xiaolong mulai menandai jiwa mereka, dan setelah semuanya selesai, dia pun rileks. Dengan ini, Ghost Shadow Sect kini berada di bawah kendalinya, dengan kata lain, Blood River City sudah berada di tangannya. Sebenarnya, ini adalah panen yang tak terduga baginya. Setelah memberitahu mereka berempat untuk mengurus mayat Liu Chong, mereka berlima meninggalkan lembah dan melanjutkan perjalanan. Setengah hari kemudian, mereka berhenti di kaki sebuah gunung. Huang Xiaolong mengeluarkan peta itu dan mulai mempelajarinya. Dulu, saat ia masih belajar di Akademi Bintang Kosmik dan Institut Duanren, ia meneliti teks dan tulisan kuno ini berkali-kali, sehingga ia berhasil menguraikan apa yang tertulis di peta parsial itu. Kota Para Dewa, Gunung Empat Lautan. Setelah beberapa jam mengamati peta, lokasi yang ditunjuk peta itu dekat dengan Kota Para Dewa, di suatu tempat bernama Gunung Empat Lautan. Dengan kata lain, tempat di mana Master Suku Dewa kuno ini berkultivasi semasa hidupnya berada di Gunung Empat Lautan ini.